Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin pimpinan, izin senior. Izin memperkenalkan diri. Nama Nindya Praja Zen Antasadewo, NPP 300958. Asal pendaftaran Provinsi Kalimantan Tengah. Prodi Dukcapil. Fakultas Perlindungan Masyarakat. Kelas I1, absen 16. Dalam video kali ini, izinkan saya untuk membawakan suatu materi tentang tindak pidana korupsi atau KKN. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang Saudara mantan Menteri Sosial Juliari Batubara bakal bersaksi di sidang korupsi bantuan sosial untuk warga terdampak COVID-19. Juliari saat ini masih tersangka dan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Astagfirullah. Kapan ya kasus korupsi di Indonesia ini berakhir? Korupsi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh oknum pejabat atau seseorang yang memiliki wewenang dan kekuasaan, baik itu di dalam pemerintahan maupun di bidang lainnya. Korupsi sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan yang dimana kejahatan tersebut akan berdampak bagi banyaknya masyarakat, terutama yang berada di Indonesia. Karena dampak dari korupsi itu sangatlah besar jika kita bandingkan dengan tindakan kejahatan lainnya. Korupsi sendiri merupakan suatu penyakit turunan yang dimana hal tersebut sudah dilakukan oleh beberapa oknum pejabat dari Orde Lama, Orde Baru, sampai masa reformasi dan hingga sekarang. Yang dimana korupsi tersebut masih merupakan suatu masalah besar yang dihadapi Indonesia sampai saat ini. Karena penyelesaiannya masih belum ada. Karena korupsi tersebut dilakukan oleh oknum pejabat yang dimana dia melihat kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Salah satu dampak dari korupsi adalah bertambahnya kemiskinan atau melaratnya ekonomi masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah, karena masyarakat tersebut akan merasakan dampak yang langsung dari perbuatan oknum pejabat atau pihak yang berwenang ketika mereka melakukan korupsi tersebut. Salah satu kasus korupsi yang baru-baru terjadi ini adalah kasus korupsi tentang bansos atau bantuan sosial bagi korban atau masyarakat yang terdampak COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia sangatlah tinggi karena masih banyak oknum pejabat yang haus akan kekayaan, yang haus akan uang, yang ingin mementingkan kepentingan sendiri demi mencapai kekayaan dengan cara yang tidak benar, tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat kecil. Ketika bansos dikorupsi, maka itu akan berdampak bagi masyarakat kecil, yang dimana harusnya mereka mendapatkan bantuan sosial berupa sembako ataupun uang, namun bantuan tersebut tidak mereka dapatkan, sehingga hal ini mempengaruhi kesehatan mereka, yang dimana mereka sudah terkena COVID-19 dan mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, maka kemungkinan penyakit yang mereka derita itu akan bertambah parah. Hal ini disebabkan oleh oknum pejabat yang melakukan korupsi tersebut. Oleh sebab itulah, korupsi memberikan dampak yang sangat buruk, baik bagi masyarakat kecil, menengah, ataupun masyarakat pada umumnya akan merasakan dampak dari kasus korupsi tersebut. Oleh sebab itulah, kasus korupsi memberikan dampak yang sangat buruk. Lalu, apa yang menyebabkan para pejabat ataupun pihak berwenang melakukan korupsi atau KKN? Menurut saya, kasus korupsi itu terjadi karena dua faktor. Yang pertama adalah lemahnya hukum yang ada di Indonesia atau hukuman yang diberikan kepada koruptor karena dia telah melakukan kasus korupsi tersebut.
Kemudian penyebab yang kedua adalah adanya oknum ataupun pejabat yang tidak takut dengan Tuhan. Karena ketika seseorang tidak takut dengan Tuhan, maka dia akan berani untuk melakukan suatu kejahatan, melakukan suatu pelanggaran, yang dimana pelanggaran tersebut akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat. Dan jika seseorang takut dengan Tuhan, maka dalam setiap langkahnya, dalam setiap napas kehidupannya, dalam setiap tindakan perbuatannya, dia tidak akan berani untuk melakukan suatu pelanggaran ataupun suatu perbuatan yang dapat menjerumuskannya ke perbuatan yang tidak benar. Salah satu perbuatan yang tidak benar tersebut adalah perbuatan korupsi. Salah satu cara atau cara penyelesaian kasus korupsi yang terjadi di Indonesia adalah dengan cara merevisi undang-undang ataupun merubah isi dari undang-undang tentang korupsi tersebut, yang dimana kita harus merubah hukuman terhadap koruptor itu menjadi suatu sanksi yang lebih tegas dan bersifat jera. Karena dengan hukuman yang tegas dan membuat koruptor tersebut jera, maka kita secara langsung dapat mengurangi ataupun menghilangkan kasus korupsi yang ada di Indonesia secara perlahan-lahan seiring dengan berjalannya waktu. Karena dengan hukuman yang bersifat tegas, maka para koruptor akan takut untuk melakukan perbuatan tersebut, seperti dengan cara menerapkan hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Demikianlah penjelasan tentang tindak pidana korupsi atau KKN yang telah saya bawakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika itu bersifat kebenaran, maka itu berasal dari Tuhan. Namun, jika itu bersifat suatu kesalahan kata ataupun kesalahan lainnya, itu berasal dari kehilapan saya pribadi sebagai seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh sebab itu, mari kita akhiri video ini dengan mengucapkan katakan tidak pada korupsi.